Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggi di sana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Malam ini aku akan membahas mengenai awal mula dan teori konspirasi dari kartun The Simpsons. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang senang menonton film kartun, terlebih film The Simpsons, karena beberapa karakter di dalamnya dan aksi komedi lucu di dalam alur ceritanya. Seiring dengan popularitas dan sejarah panjangnya, serial animasi The Simpsons sering menjadi sasaran teori konspirasi yang beragam. Salah satu teori yang populer adalah The Simpsons memiliki kemampuan untuk memprediksi berbagai kejadian di dunia nyata. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa pencipta The Simpsons memiliki hubungan dengan kelompok rahasia Illuminati dan menggunakan serial The Simpsons untuk menyampaikan pesan tersembunyi atau mengendalikan pikiran bagi siapapun yang menontonnya. Namun banyak dari prediksi ini sebenarnya merupakan kebetulan atau hasil dari penggunaan humor dan referensi populer yang melibatkan banyak skenario. Dan perlu diingat bahwa teori konspirasi ini hanyalah spekulasi dan tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Bagaimana sejarah awal mula The Simpsons dan teori konspirasi yang muncul di setiap serialnya? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Berawal dari James L. Brooks, seorang produser eksekutif dari sebuah program The Tracy Ullman Show yang ingin memasukkan film animasi pendek dalam programnya tersebut. Dia telah mengetahui Matt Groening dari sebuah komik strip Life in Hell di dalam komik The Last Angel's Way of Death yang dihadiahkan oleh Mary Marpoli Platt, seorang produser film, perancang produksi, dan penulis skenario asal Amerika. Maka dari itu, James pun menemui Matt dan memintanya untuk memberikan beberapa ide dalam program The Tracy Ullman Show. Matt, aku minta kamu isi program The Tracy Ullman Show ya. Isinya film animasi pendek gitu, bisa kan ya? Oh iya James, nanti aku pikirin ya kira-kira animasi pendek apa yang cocok buat program kamu itu. Oh ya sudah Matt, kamu nanti kesini aja ya ke kantorku. Kita omongin lagi biar lebih enak di kantorku ya. Seperti itulah ya kira-kira obrolan mereka di telepon. Matt pun akhirnya pergi menemui James di kantornya di Gracie Films Pointer Building Los Angeles untuk membicarakan ide tentang film animasi pendeknya di sana. Ketika dia tiba di kantornya James, dia menyadari bahwa dengan memberikan ide karyanya Life in Hell di TV, itu berarti sama dengan menyerahkan haknya kepada James. Jadi dengan cepat Matt ini harus menciptakan ide lain untuk menggantikan Life in Hell-nya. Lalu Matt membayangkan karakter-karakter di sebuah lobi kantornya James dan menamainya dengan anggota keluarganya sendiri. Lalu ia menggantikan namanya sendiri, Matt, menjadi Bart karena dia menganggap nama tersebut lebih lucu digunakan oleh seorang ayah yang sedang marah. Alamat keluarga Simpsons di kartun tersebut yaitu 632 Evergreen Terrace juga diambil dari alamat rumah tempat di mana Matt dibesarkan. Matt yang sedari kecil suka menonton film kartun keluaran Warner Bros seperti Bugs Bunny, Daffy Duck, dan Roadrunner ini menjaga desain karakternya sederhana untuk meniru karakter dari kartun klasik yang sering ia tonton tersebut. Dia juga menonton The Flintstones, tapi menurutnya dia tahu dia bisa berbuat lebih baik lagi dari karakter dan cerita The Flintstones. Sketsa The Simpsons pun akhirnya disetujui oleh James dan menjadi bumper atau film animasi pendek di acara The Tracy Ullman Show pada tanggal 19 April 1987 dan ditayangkan selama 3 musim. James yang melihat bahwa mereka mendapat banyak perhatian dari para penonton yang tertarik dengan bumper yang ditampilkan di The Tracy Ullman Show, dan ia juga mengetahui impian Matt Groening adalah membuat serial animasi prime time. Akhirnya, James dengan latar belakangnya dalam menyajikan sebuah acara sitkom dan Matt dengan pengalamannya sebagai seorang kartunis dan animator, mereka berdua pun bekerja sama dan menjadi pasangan yang sempurna untuk menciptakan dan mengembangkan sketsa The Simpsons menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Dan sketsa The Simpsons yang awalnya hanyalah sebuah film animasi pendek pun dikembangkan menjadi acara prime time berdurasi setengah jam dan diberi judul The Simpsons. Episode pertamanya, Simpsons Roasting on an Open Fire, ditayangkan sebagai animasi serial pada tanggal 17 Desember 1989 di Fox. The Simpsons pun menjadi serial Fox pertama yang menduduki peringkat 30 teratas
dalam satu musim pada tahun 1990. Serial dengan karakter berwarna kuning ini berpusat pada keluarga Simpsons yang terdiri dari Homer sebagai bapak, Margie sebagai ibu, Bart dan Lisa sebagai anak, serta lebih dari 600 tokoh lain, termasuk banyaknya tokoh publik di dalamnya. Alasan menarik dari uniknya warna yang digunakan dalam kartun ini adalah karena Matt ingin ketika penonton mengganti saluran TV, mereka langsung mengenai animasi garapannya itu. Namun saat The Simpsons sedang meraih kesuksesannya pada tahun 1992, Tracey Ullman telah kalah dalam gugatannya terhadap 20th Century Fox Film Corporation yang mencari keuntungan terkait dengan merchandising The Simpsons yang dibuat sebagai sketsa untuk acara The Tracey Ullman Show. Juri di pengadilan tinggi berunding kurang dari 5 jam sebelum akhirnya menolak klaim yang diajukan oleh Tracey. Tracey mengklaim bahwa di dalam kontraknya di The Tracey Ullman Show, dia seharusnya menerima 5 hingga 10% dari penerimaan bersih dari karakter serial yang dibuat untuk pertunjukan tersebut selain yang dia perankan. Dia juga menyatakan bahwa ia seharusnya menerima 7,5% dari keuntungan kotor yang disesuaikan terkait dengan merchandising serial animasi, termasuk t-shirt, mainan, dan kotak makan. James beserta mereka yang terkait dengan pengembangan sketsa The Simpsons kemudian bersaksi selama persidangan bahwa karakter tersebut diciptakan oleh Matt Groening dan Tracey sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan karakter tersebut. Tracey yang saat itu dilaporkan tengah berada di luar negeri tidak bisa berkomentar apapun. Namun ia menyindir Emmy Awards 1990 bahwa dia telah menyusui setan-setan kecil itu sebelum Matt dan James mencapai kesuksesannya dalam animasi The Simpsons sendiri. Sedangkan juru bicara Fox Studio saat itu mengatakan bahwa pihaknya sangat senang dengan keputusan pengadilan tersebut. The Simpsons disebut sebagai The Best Show of 20th Century oleh majalah Time dan Greatest American Sitcom oleh majalah Entertainment Weekly. The Simpsons sendiri telah memenangkan 34 penghargaan Emmy Awards, 34 penghargaan Annie Awards, 9 penghargaan Environmental Media Awards, 12 penghargaan Writers Guild of America Awards, 6 penghargaan Genesis Awards, 8 penghargaan People's Choice Awards, 3 penghargaan British Comedy Awards, dan dinominasikan untuk 2012 Academy Awards. Tidak hanya itu, keluarga Simpsons juga telah tercatat dalam Hollywood's Walk of Fame, bahkan ungkapan "Duh" masuk ke dalam kamus terbitan Oxford pada tahun 2011. The Simpsons akhirnya menjadi sitkom Amerika yang paling lama tayang sejak debutnya pada tanggal 17 Desember 1989 dan acara ini telah menayangkan 760 episode dan season ke-35-nya telah ditayangkan pada tanggal 1 Oktober 2023. Jumlah tokoh di dalam The Simpsons mencapai lebih dari 600 karakter yang mengisi kota Springfield, mulai dari keluarga Simpsons, tetangga, sahabat Homer, teman Bart dan Lisa, polisi, badut, hingga penjaga minimarket. Selain itu, The Simpsons menghadirkan berbagai bintang tamu dari public figure Amerika Serikat. Namun di sini ada 10 karakter The Simpsons yang paling populer. Yang pertama adalah Homer Simpson. Homer ini memiliki tipikal bapak-bapak seperti pada umumnya. Dia mungkin tampak cuek dan jarang menunjukkan perasaannya, tetapi dia memiliki kepedulian yang tinggi kepada keluarganya. Dia bisa dikatakan sebagai core atau inti dalam cerita The Simpsons. Yang kedua adalah Margie Simpson. Margie Simpson merupakan seorang ibu rumah tangga biasa yang sehari-harinya melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, merawat anak-anak, membersihkan rumah, dan sejenisnya. Dia memang memiliki anggota keluarga yang rumit, tetapi dia selalu berusaha melakukan yang terbaik. Selain bekerja keras, Margie memiliki sifat yang sabar dan ramah. Namun, terkadang dia juga bisa menampilkan sisi lucunya pada momen-momen tertentu. Selanjutnya ada Bart Simpson. Bart Simpson adalah anak yang sangat nakal dan mudah bergaul dengan orang lain. Bart sangat senang bercanda dan bermain-main dengan karakter lainnya. Dia juga seringkali membuat keluarganya kerepotan, seperti halnya anak-anak bandel pada umumnya yang susah diatur. Yang keempat, Abe Simpson. Abe Simpson termasuk karakter yang selalu mengundang tawa setiap kali ia muncul. Dia mengidap penyakit pikun, dan hal itu membuatnya seringkali tidak tahu dengan apapun yang terjadi di sekelilingnya. Abe Simpson juga sangat menyayangi keluarganya, namun dia terkadang bisa marah-marah terhadap mereka. Kemudian ada Chief Wiggum. Chief Wiggum termasuk karakter The Simpsons yang sangat konyol.
Dia bukanlah tipikal pekerja yang berdedikasi tinggi dengan pekerjaannya, namun ia lebih senang untuk menghabiskan waktunya dengan menikmati donat kesukaannya. Karena sifat itulah, Wiggum membawa banyak keseruan sekaligus tawa di dalam cerita. Ia juga seringkali melewatkan hal-hal penting gara-gara dia yang kurang fokus terhadap pekerjaannya. Selanjutnya Lisa Simpson. Lisa Simpson merupakan karakter yang terlihat karismatik dan dia juga jenius jika dibandingkan dengan anak-anak seumurannya. Meskipun dia sangat cerdas di sekolah, dia sebenarnya kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Di samping itu, Lisa juga bisa berubah menjadi karakter yang lucu, khususnya pada saat dia berbicara dengan Bart. Dia sering memberikan komentar atau saran yang gak make sense. Selain itu, dia memiliki sisi buruk ketika dia merendahkan orang lain. Yang ketujuh, Milhouse Van Houten. Milhouse adalah karakter yang sangat loyal dan dia selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain semampunya. Dia merupakan teman baik dari Bart dan dia selalu berusaha mengikuti apapun yang dilakukan Bart. Sayangnya, Milhouse tidak memiliki sisi kepemimpinan dan dia juga cukup penakut. Yang kedelapan, Krusty the Clown. Sesuai penampilannya, badut yang satu ini merupakan salah satu karakter yang menghibur dalam cerita The Simpsons. Di luar, dia mungkin tampak ceria dan berusaha untuk membawa keceriaan kepada para penontonnya, namun sebenarnya dia juga mengalami rasa frustasi. Meskipun dia disukai oleh anak-anak, ironisnya tak ada satupun orang yang benar-benar menaruh respek terhadapnya. Ia terkadang juga cukup mengganggu karena dia seringkali cerewet dan sikapnya yang berlebihan. Selanjutnya Seymour Skinner. Kepala sekolah yang satu ini juga memiliki sifat yang kurang bersahabat. Seymour sering melampiaskan rasa frustasinya kepada anak-anak di sekolah. Ia begitu membenci pekerjaannya dan juga kurang peduli dengan anak-anak. Seymour ini akan terlihat lucu saat dia berhadapan dengan Bart Simpson. Persetuan mereka berdua selalu membawa humor di sepanjang cerita The Simpsons. Yang lebih lucu, Seymour juga gampang terlihat gugup pada saat-saat tertentu. Yang terakhir, Mr. Burns. Mr. Burns adalah karakter yang sangat egois. Dia ini merupakan konglomerat di kota Springfield, sehingga dia mempunyai sifat yang serakah dan hanya peduli dengan dirinya. Karena itulah dia sangat menjengkelkan di sepanjang cerita The Simpsons. Tidak hanya itu, Mr. Burns juga tidak peduli dengan orang lain dan dia suka memperlakukan orang seenaknya. Meskipun sifatnya seringkali mengesalkan, dia kadang-kadang bertingkah lucu di dalam cerita. Dari ke-10 karakter Simpsons tadi, mana yang jadi favorit kalian? Komen di bawah. The Simpsons dengan komedi satirnya ini banyak menyindir kehidupan sosial dan politik yang terjadi di dunia nyata. Apalagi ditambah adanya misteri dan konspirasi di dalamnya. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana bisa The Simpsons ini memiliki prediksi dan ramalan yang ada di beberapa episode bisa menjadi nyata, dan hal tersebut membuat banyaknya forum yang bermunculan untuk dapat menyampaikan pendapat, pandangan, dan lain-lain. Seperti apa teori konspirasi dari adegan The Simpsons yang menjadi kenyataan? Yang pertama, munculnya smartwatch. Hal ini terdapat dalam serial The Simpsons pada episode Lisa's Wedding yang tayang di tahun 1995. Putri dari Homer Simpson, Lisa Simpson, akan dilamar oleh pacarnya, dan pacarnya sendiri menggunakan jam tangan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. This place is so enchanting, Hugh. I love it here. I wanted this to be perfect for you. I know you Americans like everything to be fireworks. Huh? Oh, blast! Go to plan B. Yes, I will. Yang kedua, munculnya kamera GoPro. Di episode Homer and Apu pada tahun 1994, sebuah program investigasi dari media televisi meminta bantuan Homer Simpson untuk menggunakan topi yang dilengkapi dengan kamera. Tujuannya adalah untuk menangkap Apu, si penjual makanan dari Quick E-Mart. We've come up with a camera so tiny it fits into this oversized novelty hat. Now, go get us some incriminating footage, and remember, you have to get in and out in 10 minutes or you'll suffer permanent neck damage. Sistem penggunaan kamera versi The Simpsons hampir sama dengan yang digunakan saat ini. Dari traveling, acara televisi, sampai foto-foto anak muda saat ini,
banyak yang menggunakan kamera GoPro. Yang ketiga, keisengan autocorrect pada ponsel telah diprediksi. Kamu menggunakan ponsel yang dilengkapi dengan fitur ini, pasti kamu juga merasakan bagaimana isengnya aplikasi bawaan ini, bukan? Tadi sangka-sangka pada episode Lisa on Ice yang tayang pada tahun 1994, ada salah satu murid di sekolah yang sedang melakukan presentasi, ingin mencatat sesuatu, namun saat ia mengetik Eat Up Martha, malah dikoreksi menjadi Beat Up Martin. This way, your parents won't have to wait until report card time to punish you. How innovative! I like it! Hey, Dolph, take a memo on your Newton. Beat up Martin. Bah! Inilah keisengan autocorrect yang telah digambarkan dalam sebuah ponsel di kartun The Simpsons tahun 1994. Yang keempat, prediksi video call. Masih sama dalam episode Lisa's Wedding pada tahun 1995, Lisa Simpsons berbincang-bincang dengan ibunya Margie lewat komputer. Mereka tidak lagi menggunakan telepon biasa selayaknya orang-orang di tahun 90-an. Hi, Mom. Lisa, hello. How are you doing in England? Remember, an elevator is called a lift, a mile is called a kilometer, and botulism is called steak and kidney pie. Guess what? You and I are getting married! All right. Lisa, that's wonderful. Saat ini, perkembangan smartphone sudah meluas hingga Google Hangout, FaceTime, Skype, bahkan beberapa aplikasi chatting pun telah menyediakan fasilitas tersebut. Yang kelima, penyebaran virus Ebola. Beralih ke salah satu episode pada tahun 1997, istri Homer, Margie Simpson, terlihat memegang sebuah buku atau brosur yang berjudul Curious George and Ebola Virus. Kemudian putra mereka, Bart, menunjukkan sebuah gambar berwarna di mana dia meninggal dunia. Bart, would you like to read a book? No, Would you like to color something? I did. Tidak percaya, memang untuk yang satu ini masih banyak diperdebatkan. Kalau itu tidak mungkin, bagaimana bisa ada tulisan virus Ebolanya? Coba kalian komen di bawah. Yang keenam, prediksi peristiwa 11 September di New York. Memang peristiwa ini menyisakan banyak kesedihan dan kontroversi. Namun, bagaimana jika kartun The Simpsons telah memprediksi hal itu? Dalam episode New York City Against Homer, terlihat seakan-akan pengarang atau penulis cerita kartun ini tahu tentang kejadian 11 September di New York. Secara signifikan terlihat tulisan New York, angka 9, serta gedung kembar yang juga dianalogikan sebagai angka 11. And that's when the chuds came at me. Oh, Homer, of course you'll have a bad impression of New York if you only focus on the pimps and the chuds. Oh, I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. Great! We're all going to New York. Dari situ, banyak yang percaya bahwa sebenarnya itu adalah sebuah peringatan akan ada kejadian yang tidak mengenakan di New York yang berlokasi di Twin Tower. Yang ketujuh, munculnya permainan Farmville. Dari serial tahun 1998 yang berjudul Bart Carney, terdapat salah satu adegan yang menunjukkan permainan yang menunjukkan simulasi mengurus taman. Terlihat anak-anak yang memainkan game itu memotong dan mengatur taman mereka. Apa hubungannya dengan saat ini? Farmville yang digandrungi anak muda di Facebook maupun ponsel, jenis permainannya juga sama, yakni simulasi mengurus pertanian dan peternakan milik kita sendiri. I want to see Lobster Boy and Shrimp Girl. I want some fried sugar. I want to go on the yard work simulator. But when Yang kedelapan, pemain sirkus diterkam oleh hewan pentasnya. Kakak beradik pemain sirkus Sigrid dan Roy diterkam oleh hewan pentasnya sendiri, yaitu harimau putih pada tahun 2003. Dan hal tersebut diprediksikan oleh The Simpsons pada tahun 1993. Dalam versi serial ini, dua saudara pemain sirkus yang bernama Gunther dan Ernest sedang melakukan pertunjukan di kota Springfield. Namun saat sedang pentas, mereka malah diterkam oleh harimau putih yang kesal dengan pemaksaan mereka saat pentas. Selanjutnya, korupsi Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Pada episode dengan judul You Don't Have to Live Like a Referee yang ditayangkan pada Maret 2014, The Simpsons menggambarkan adanya salah satu dari pihak Federasi Sepak Bola Dunia sedang berusaha menyuap Homer dengan sejumlah uang untuk membantunya menutupi kasus korupsi federasinya. Kemudian Homer menolak dan ternyata Homer telah menghubungi Intel untuk menangkap orang tersebut. Kasus serupa akhirnya terjadi pada tahun 2015
saat beberapa petinggi FIFA ditangkap oleh FBI. Mereka pun terjerat akibat kasus korupsi dan suap dalam asosiasi sepak bola dunia itu. Kemudian ketuanya sendiri Sepp Blatter dipaksa untuk mundur dari posisinya. Yang ke-10, anggota The Beatles membalas surat dari fans. Pada episode kedua di musim kedua serial ini, tepatnya episode 18 dengan judul Brush with Greatness, The Simpsons menceritakan tentang salah satu anggota The Beatles, yaitu Ringo Starr yang membalas surat dari penggemar. Namun surat itu dibalas 50 tahun setelah diterimanya. Dear Sally, in response to your letter of December the 12th, 1966, my favourite colour is blue and my real first name is Richard. Thanks for the snapshot. You're a real cute bird. Love, Ringo. P.S. Forgive the lateness of my reply. Mr. Starr, tea and crumpets. Just said it over there. Sir, if you're forgiven over his impertinence, your devotion to your fans is nothing short of remarkable. Well, Weatherby, they took the time to write me, and I don't care if it takes me another 20 years. I'm going to answer every one of them. Hello, what's this? From Springfield, USA. Gear. Hello, what's this? It's for you, Marge, from merry old England. From the desk of Ringo Starr. Dear Marge, thanks for the fab painting of yours truly. I hung it on me wall. You're quite an artist. In answer to your question, yes, we do have hamburgers and fries in England, but we call French fries chips. Love, Ringo. P.S. Forgive the lateness of my reply. No. Pada tahun 2013, hal serupa juga terjadi di kehidupan nyata. Uniknya, surat tersebut juga dibalas tepat 50 tahun setelah fans mengirimkan surat ke salah satu anggota The Beatles. Namun yang berbeda adalah siapa yang membalasnya. Di kehidupan nyata, bukanlah Ringo Starr yang membalas surat tersebut, melainkan Paul McCartney yang membalas suratnya yang telah diterima pada tahun 1963. Yang ke-11, prediksi Donald Trump menjadi presiden baru Amerika Serikat. The Simpsons sudah memprediksi kemenangan Donald Trump. Pada tahun 2000, tepatnya episode ke-17 Back to the Future, setting serial kartun ini dibawa ke tahun 2030. Memang tidak digambarkan bagaimana Donald Trump terpilih menjadi presiden, karena pada saat itu Lisa lah yang telah menjadi presiden untuk menggantikan Donald Trump. Dalam cuplikan ini, terlihat bahwa Lisa sempat menanyakan kondisi ekonomi negaranya setelah ditinggalkan Presiden Donald Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Coba kalian bandingkan foto saat Donald Trump memberikan pidato kemenangannya saat ia menjadi presiden dengan cuplikan dari serial kartun The Simpsons ini. Lihat deh penataan benderanya, sama persis kan? Kemudian kalian juga perhatikan juga foto saat Donald Trump turun menggunakan eskalator ini, terlihat sama persis kan? Bahkan keduanya sama-sama ada orang yang menurunkan poster saat Donald Trump lewat. Namun bagaimana menurut kalian? Apakah ini berarti pencipta The Simpsons Matt Groening memiliki bola kristal untuk melihat masa depan? Penulis cerita berpendapat bahwa ada elemen kebetulan dan selektif dalam mengingat episode-episode yang memprediksi peristiwa masa depan. Mungkin ada banyak gagasan dan skenario yang telah dibuat selama bertahun-tahun dan beberapa diantaranya secara kebetulan terjadi di dunia nyata. Sebuah poin yang mendukung ini adalah fakta bahwa tidak semua prediksi dalam film kartun The Simpsons ini menjadi kenyataan. Ada juga teori konspirasi yang percaya bahwa ada kelompok tertentu di balik layar yang memiliki pengetahuan mendalam tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan mereka menyusupkan beberapa informasinya ke dalam film serial kartun The Simpsons tersebut. Mereka mengklaim bahwa The Simpsons ini bukanlah sekedar hiburan, tetapi alat propaganda yang digunakan untuk menyebarkan pesan tersembunyi. Meski beberapa kali situasi dalam seri The Simpsons menjadi kenyataan dan hal tersebut membuatnya menjadi tenar, sehingga tentu saja jadi banyak orang yang menantikan prediksi selanjutnya dari seri The Simpsons. Tapi ada juga yang mereka prediksi ternyata meleset dan tidak terjadi di dunia nyata. Yang pertama, menera Big Ben menggunakan jam digital. Di tahun 1995, episode The Simpsons yang berjudul Lisa's Wedding menceritakan Lisa mengunjungi seorang peramal yang menunjukkan masa depannya tepatnya di tahun 2010. Saat itu, Lisa yang akan menikahi pria asal Inggris, sehingga mereka pergi ke Inggris dan berkeliling. Salah satu yang ditunjukkan dalam masa depan tersebut adalah jam pada menara Big Ben.
Ketika Lisa berkeliling melewati menara tersebut, terlihat menara Big Ben menggunakan jam digital. Tetapi hingga saat ini menara Big Ben masih menggunakan jam mekanik. Yang kedua, pencetak makanan otomatis. Cerita dalam episode berjudul Future Drama, The Simpsons memprediksi bahwa manusia akan mencetak dan membuat makanan secara otomatis. Episode ke-15 season ke-16 ini, Profesor Frink menunjukkan kepada Bart dan Lisa tentang masa depan mereka tepatnya pada tahun 2013. Terdapat scene di mana Bart dan Lisa difoto oleh Margie sebelum mereka pergi ke acara prom night. Foto tersebut tercetak secara instan dan kemudian foto tersebut dikibaskan oleh Margie, lalu dalam sekejap foto tersebut menjadi sebuah kue. Tentu saja hal ini sangat tidak mungkin, mengingat kertas foto tidak mungkin berubah menjadi makanan dalam sekejap. Yang ketiga, Baby Translator. Pada episode yang berjudul Brother Can You Spare 2 Dimes, saudara laki-laki Homer menciptakan alat penerjemah bayi. Dikatakan alat ini berfungsi untuk mengubah ocehan bayi menjadi kalimat lengkap yang dapat dimengerti oleh orang dewasa. Alat ini membuat orang tua mengerti apa yang dikatakan oleh anak mereka. Hingga saat ini belum ada alat ataupun aplikasi yang dapat menerjemahkan ocehan bayi menjadi satu kalimat yang tepat. Selanjutnya, Presiden Schwarzenegger. Politisi dan aktor Austria kelahiran Amerika Arnold Schwarzenegger menjadi presiden dalam film The Simpsons Movie. Film yang dirilis pada tahun 2007 tersebut dianggap sebagai prediksi bahwa Arnold Schwarzenegger akan menjadi presiden Amerika. Hal ini cukup masuk akal sebab Arnold pernah menjadi gubernur California pada tahun 2003. Akan tetapi, begitu ia menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur pada tahun 2011, Arnold memilih kembali ke dunia akting. Yang terakhir, kerusuhan pada bulan Januari 2021. Pada seri Treehouse of Horror 31, The Simpsons memprediksikan hasil pemilihan Presiden Amerika pada segmen Election 2020. Yang tertidur bermimpi bahwa ia telah mengikuti pemilihan presiden tersebut. Pada kenyataannya, ia tertidur sampai malam dan melewatkan hak votingnya. Di akhir segmen, terlihat bahwa kekacauan parah terjadi di sekitar Bart sebagai akibat ia tidak memilih. Dalam episode yang tayang pada tahun 2020 ini, dalam mimpinya ketika memilih, Bart tidak dapat mengingat apa saja yang telah dilakukan Donald Trump selama 4 tahun kepemimpinannya dan akhirnya memilih kandidat lain. Kenyataannya, kekacauan pun terjadi berkenaan dengan hasil voting saat itu. Disebutkan dengan jelas kekacauan tersebut akan terjadi pada tanggal 20 Januari 2021. Dan hari tersebut merupakan hari pelantikan Joe Biden menjadi Presiden Amerika yang ke-46. Prediksi ini tidak tepat karena tidak ada kekacauan yang terjadi pada hari tersebut. Itulah tadi secuil asal mula dari konspirasi dan prediksi yang gagal dari film animasi The Simpsons. Tidak ada yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi di masa mendatang. Terlebih para penulis cerita The Simpsons pun mengakui bahwa itu semua bisa saja terjadi dari hipotesa mereka karena ratusan episode yang sudah ditayangkan melalui film seri The Simpsons ini. Namun kembali lagi adanya ramalan, prediksi, atau teori kebetulan bisa jadi terjadi di dunia nyata, bisa jadi tidak. Anggap saja hal itu tidak lebih dari hiburan semata. Atau bisa juga kan jadi bahan obrolan dengan teman yang suka hal-hal berbau konspiratif. Kan lebih asik bahasnya bareng dengan teman-teman yang sefrekuensi. Kalau ada tambahan atau pendapat lain tentang The Simpsons bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya buat kamu yang belum subscribe channel ini, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi di sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.